berdoa dulu. Oke, silakan kota kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Saya cek kehadirannya dulu. Aldi, Pak. Andi. Alfa. Jangan kita lagi. Cinta Laura. Elizabeth. Fauzan. Farah. Indah. Siti. Katanya sudah sarapan semua. Ya, sama. Pagi itu, memulai pembelajaran sekolah itu kita harus tetap menjaga semangat. Kita sudah semangat, saya mau cek dulu konsentrasi dan semangatnya. Kita akan bertepuk, tepuk 1, 2, 3 namanya. Tes dulu, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Jadi kalian tepuk tangan ketika ada kata tepuknya. Kalau tidak ada kata tepuknya jangan tepuk tangan ya. Tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali. 3 kali, 2 kali. Nah, salah itu. Pak, tepuk 3 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. 1 kali. 1 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ada yang masih ingat pelajaran sebelum hari ini? Minggu lalu? Kita belajar apa tentang minggu lalu? Ya, ekonomi. Jadi ekonomi kreatif itu bertumpu kepada kreativitas, ide-ide. Seperti saya katakan minggu lalu, ekonomi kreatif itu mengandalkan sumber daya manusia ya, tidak bertumpu kepada atau tidak mengandalkan hanya sekadar sumber daya saja. Jadi lebih kepada sumber daya manusia. Nah, ekonomi kreatif itu perlu untuk dikembangkan. Kenapa perlu untuk dikembangkan? Karena untuk meningkatkan perekonomian bangsa kita juga perlu dikembangkannya. Makanya hari ini kita akan belajar tentang upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, sebelum lanjut lagi, saya berikan sedikit motivasi. Tujuan besar pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi tindakan. Jadi kalian ke sekolah bukan hanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian, tetapi juga untuk bagaimana kalian bisa dalam bertingkat secara baik, bertindak secara adil. Orang itu lahir dengan kecerdasannya masing-masing. Apalah gunanya orang cerdas kalau sikap dan tindakannya itu tidak mencerminkan orang-orang yang terdidik. Nah, tujuan pembelajaran. Sebelum lanjut saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan para anak muda dalam pengembangan ekonomi kreatif dengan benar. Dan tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis upaya meningkatkan ekonomi kreatif dengan tepat. Kita masuk pada kegiatan inti kita pada hari ini. Saya akan menampilkan dua video ya. Video pertama dan video kedua nantinya. Video ini akan kalian analisis nantinya dengan membuat pertanyaan pada sebelum menganalisis maksudnya. Kita saksikan dulu video pertama. Ya, jadi ini yang ketiga kalinya Badan Ekonomi Kreatif membawa para pelaku kreatif, terutama dalam Badan Ekonomi Kreatif, membawa para pelaku kreatif, terutama dalam sektor media dan dunia usaha. Kesempatan kami di sini, seperti dalam misi kami untuk pemasaran luar negeri, kami mencoba membawa para pelaku kreatif untuk showcasing produk-produk mereka. Dari video tersebut pasti ada pertanyaan yang muncul. Nah, di tahap ini saya ingin mengajak kalian
untuk menanyakan sesuatu yang ingin kalian tahu berdasarkan video yang saya tayangkan barusan itu. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, Naldo. Kegiatan apa yang ada di video itu, Pak? Oke, bagus. Kegiatan apa yang ada di video itu? Ya, bagus. Tepuk tangan dong pertanyaannya. Nah, berani bertanya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Sisa. Apa tujuan maksudnya apa? kegiatan tersebut? Apa tujuan kegiatan tersebut dalam video? Iya, Pak. Oke, jadi pertanyaan Mas Sisa bagus. Apa tujuannya? Ya, pasti ada tujuannya ya. Setiap sesuatu pasti ada tujuannya. Oke, bagus Mas Sisa. Selanjutnya, siapa lagi yang bertanya? Kalau ada yang Cahyani. Apa hubungannya kegiatan tersebut dengan ekonomi kreatif? Apa hubungan video tadi dengan ekonomi kreatif? Oke, bagus. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan kami ada 4 pertanyaan. Kemudian 4 pertanyaan ini akan kita selesaikan secara berkelompok nantinya. Silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya. Ya, kelompok pertama Naldo, Vina, Sutrani, Aldi. Itu kelompok pertama. Perbaiki susunannya, kelompok 1 bisa itu saja. Kemudian Aziza, Cinta, Indar, Parli. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 Cayani, Bima, Kosan, Farah. Di sana. Kelompok terakhir Bila, Anissa, Rizky. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini kalian akan menjawab. Punya Naldo, punya Asisa, dan terakhir punya. Ya, selain buku, saya punya bahan ajar. Saya akan bagikan juga satu untuk masing-masing kelompok. Jadi dari buku, dari bahan ajar, kalian mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kalian buat tadi itu. Ya. Tentunya bukan hanya memindahkannya, tapi menganalisis. Karena memindahkannya itu tidak akan kalian dapatkan, tapi kalian harus menganalisisnya. Selanjutnya, saya atau Bapak juga punya video untuk menguatkan kalian dalam mencari jawaban. Ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan kalian untuk menjawab pertanyaan. Saksikan dulu video ini. Dan sekarang secara berkelompok berdiskusi, menjawab dan atau mengerjakan LKPD-nya. Satu, diskusikan bersama-sama. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Iya, Bi. Kegiatan apa yang digambarkan pada video tersebut? Kegiatan pada video tersebut adalah pengerahan barang-barang kerajinan tangan dari Indonesia yang dipamerkan di luar negeri. Kegiatan ini adalah upaya
mengembangkan untuk mengatakan ekonomi kreatif agar ekonomi kreatif Indonesia meningkatkan dan dapat dibenahi oleh dunia. Ada yang mau kami? Mana? Soalnya Pak. Ya soalnya ya. Cara memudahnya kurang lancar. Oke. Apa tujuan kegiatan tersebut? Tujuan dari kegiatan pada video yang kami saksikan adalah mempromosikan hasil kerajinan tangan dari Indonesia. Ini dilaksanakan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Hubungan video yang kami saksikan dengan ekonomi kreatif adalah video tersebut adalah pameran kerajinan tangan atau salah satu sektor ekonomi kreatif yang bertujuan untuk mempromosikan hasil kerajinan negara kita dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif. Peran anak muda dalam mengembangkan ekonomi kreatif adalah kemampuannya yang kreatif dan inovatif yang menjadikan dasar, giat dan sumber daya untuk mencapai peluang sukses. Anak muda dapat memberi motivasi dan ikut belajar membuat kerajinan agar dapat meningkatkan ekonomi kreatif. Ya bagus sekali. Siapa yang bisa atau berani untuk memberikan kesimpulan? Siapa? Saya Pak. Oh, baik sekali. Kita Laura. Mari kita. Ya, kita Laura. Ada banyak cara meningkatkan ekonomi kreatif. Salah satunya lewat video yang kami saksikan tadi. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Ya, bagus sekali Pak ekspresi. Jadi, dalam meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi-strategi yang mengintegrasikan peran masyarakat, swasta dan pemerintah seperti menyiapkan insentif, memberikan pelatihan, memberikan perlindungan hukum, dan mempersiapkan investasi. Ada banyak upaya ya, tidak ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif seperti peningkatan penggunaan teknologi, kegiatan pekan produk kreatif dan festival ekonomi kreatif, wahana kreatif juga berisi promo-promo hasil ekonomi kreatif. Kemudian peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Jadi itu ada banyak upaya ya. Salah satunya tadi itu sudah ditampilkan lewat video yang kalian saksikan. Yang adalah salah satu untuk upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif. Selanjutnya ini peran kalian atau peran anak muda dalam pengembangan ekonomi kreatif. Anak muda dapat mengambil peran yang besar dengan kreativitas dan penguasaan teknologi. Anak muda dapat menciptakan sesuatu yang bernilai guna dan diminati oleh masyarakat. Menjadi bahan dan segar dari kalian anak muda dapat menjadi salah satu kekuatan besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Jadi sebagai anak muda kalian bisa terima kasih dalam ekonomi kreatif, membuat bahan-bahan atau kerajinan-kerajinan dari bahan-bahan bekas, dari bahan-bahan sampah yang bekas begitu, itu adalah kemudian dijual ya, laku dijual. Itu adalah salah satu sumbangsi dalam mengembangkan ekonomi kreatif ya, seperti itu. Dengan proses pembelajaran hari ini? Senang Pak. Kalau kalian senang, jadi bersyukur kalau kalian senang dengan proses pembelajaran kita hari ini. Walaupun kalau bagaimanapun juga pembelajaran hari ini pasti ada kekurangannya, tapi pasti ada kelebihan. Minggu depan kita masuk di materi baru, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Jadi ini tentang keunggulan ekonomi lagi. Selanjutnya kita baru dulu sebelum untuk perjalanan ini. Silakan ke kelas lebih duluan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.